Berdirinya Kerajaan Buleleng. Kerajaan Buleleng adalah suatu kerajaan di Bali Utara. Kerajaan ini didirikan sekitar pertengahan abad ke-17. Kerajaan ini dibangun oleh I Gusti Anglura Panji Sakti dari Wangsa Kapakisan Panji Sakti dengan cara menyatukan seluruh wilayah-wilayah Bali Utara yang sebelumnya dikenal dengan nama Aden Bukit. Sejarah pendiri Kerajaan Buleleng. I Gusti Anglura Panji Sakti yang sewaktu kecil bernama I Gusti Gede Pasukan adalah putra I Gusti Ngurah Jelantik dari seorang selir bernama Niluh Pasek, berasal dari desa Panji, wilayah Den Bukit. I Gusti Panji memiliki kekuatan supranatural dari lahir. I Gusti Ngurah Jelantik merasa khawatir kalau I Gusti Ngurah Panji kelak akan menyisihkan putra mahkota. Dengan cara halus, I Gusti Ngurah Panji yang masih berusia 12 tahun disingkirkan ke Den Bukit, ke desa asal ibunya, Desa Panji. I Gusti Ngurah Panji menguasai wilayah Den Bukit dan menjadikannya Kerajaan Buleleng, yang kekuasaannya pernah meluas sampai ke ujung timur Pulau Jawa, Belambangan. Setelah I Gusti Ngurah Panji Sakti wafat pada tahun 1704, Kerajaan Buleleng mulai goyah karena putra-putranya punya pikiran yang saling berbeda. Sejarah Kerajaan Buleleng. Di bawah pimpinan satu Gusti Anglura Panji, Kerajaan Buleleng berkembang pesat dan langsung mencapai kejayaan di masa-masa awalnya. Kerajaan ini punya bandar dagang yang ramai karena letaknya dekat dengan pantai. Buleleng berperan sebagai penyalur pasokan nasi bumi dari para saudagar Bali ke daerah-daerah lain. Dikutip dari buku 1 Gusti Anglura Panji Sakti Raja Buleleng 1994 karya Sugianto Sastrodipuryo, wilayah Kerajaan Buleleng bertambah luas setelah menaklukkan Belambangan, Banyuwangi, dan Pasuruan di Jawa dan bagian timur. Kekuatan Kerajaan Buleleng perlahan melemah setelah satu Gusti Ngurah Panji Sakti meninggal dunia pada 1704. Tahun 1732, Buleleng takluk kepada Kerajaan Mengwi. Dunia 2 dekade kemudian, tahun 1752, Buleleng kembali menjadi negeri yang merdeka. Namun, lagi-lagi Buleleng kalah perang tahun 1780 pada era kepemimpinan satu Gusti Ngurah Jelantik. Pada tahun 1757 sampai 1780, pemimpin Wangsa Karangasem, satu Gusti Pahang Canang berhasil merebut wilayah Buleleng. Selama berada di bawah kekuasaan Wangsa Karangasem, keluarga Istana Buleleng ternyata diberi posisi penting. Salah satunya adalah satu Gusti Ketut Jelantik. Pangeran Buleleng, putra satu Gusti Ngurah Jelantik, ketika Wangsa Karangasem dipimpin oleh satu Gusti Made Karangasem 1825 sampai 1849. Dengan patihnya satu Gusti Ketut Jelantik sampai ditaklukkan Belanda tahun 1849. Pada tahun 1846, Buleleng diserang pasukan Belanda, tetapi mendapat perlawanan sengit pihak rakyat Buleleng yang dipimpin oleh Patih atau Panglima Perang satu Gusti Ketut Jelantik. Pada tahun 1848, Buleleng kembali mendapat serangan pasukan Angkatan Laut Belanda di Benteng Jagaraga. Pada serangan ketiga, tahun 1849, Belanda dapat menghancurkan Benteng Jagaraga dan akhirnya Buleleng dapat dikalahkan Belanda. Sejak itu Buleleng dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda. Kisah dari hasil hubungan gelap antara Dalem Sangening atau Raja Gel-Gel I Gusti Ngurah Jelantik dengan pembantu istana yang bernama Niluh Pasek. Bayi tersebut lahir tahun 1599 Masehi, kemudian dinamakan Ki Barak karena ketika lahir seluruh tubuhnya berwarna merah darah, atau keajaiban fisik serta kekuatan magis terpancar dari anak itu dalam pertumbuhan selanjutnya. Untuk menutupi aibnya, anak tersebut diserahkan kepada I Gusti Jelantik Bogol sebagai anak angkat. Kemudian Ki Barak dikasih nama Gusti Gede Kepasekan. Dalem Sangening khawatir bila keperkasaan Gusti Gede Kepasekan dapat menyaingi putra mahkota
Idewa di Made. Maka tahun 1611 Gusti Gede Kepasekan atau umur 12 tahun dibuang ke Den Bukit bersama ibunya, Niluh Pasek. 5 tahun kemudian, tepatnya 1616, pada usia 17 tahun, Ki Barak berhasil membunuh penguasa Den Bukit atau Pungakan Gendis. Sejak saat itu, ia dinobatkan menjadi raja dengan gelar I Gusti Anglurah Panji Sakti. Wilayah kerajaan pada saat dia menjadi raja, wilayahnya membentang dari Gilimanuk sampai ke Menguwi di selatan dan Belambangan atau Jawa. Kerajaan tersebut dikenal dengan nama Buleleng. Raja-raja Buleleng, Wangsa Panji Sakti, Wangsa Karangasem, Wangsa Panji Sakti. Ekonomi Kerajaan Buleleng. Mayoritas penduduk Bali di Kerajaan Buleleng hidup dari penghasilan sektor agraris seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan mengumpulkan hasil hutan. Sebagian kecil melakukan perdagangan seperti pengepul hasil bumi, terutama beras, untuk dijual kepada saudagar-saudagar Cina seperti asem, bawang, kemiri, kapas. Keruntuhan Kerajaan Buleleng. Wafatnya I Gusti Anglurah Panji tahun 1704, pemerintahan yang berganti-ganti, konflik dengan pemerintahan kolonial Belanda, runtuhnya benteng Jagaraga akibat serangan Belanda. Peninggalan Kerajaan Buleleng. Berdasarkan catatan Sugeng Rianto dan kawan-kawan dalam studi potensi lanskap sejarah untuk pengembangan wisata sejarah di kota Singaraja, yang termasuk di Jurnal Arsitektur Lanskap Vol 2 nomor 1 2016. Ada beberapa peninggalan sejarah Kerajaan Buleleng. Di antaranya adalah 1. Perampatan Agung atau Catus Bata. 2. Masjid kuno atau Keramat. 3. Masjid Agung Jami. 4. Kampung Bugis. Wangsa Warmadewa di Bali. Wangsa Warmadewa adalah keluarga bangsawan yang pernah berkuasa di Pulau Bali. Pendiri dinasti ini adalah Sri Kesari Warmadewa. Menurut riwayat lisan turun-temurun yang berkuasa sejak abad ke-10, namanya disebut-sebut dalam prasasti Belanjong di Sanur dan menjadikannya sebagai Raja Bali pertama yang disebut dalam catatan tertulis. Menurut prasasti ini, Sri Kesari adalah penganut Buddha Mahayana yang ditugaskan dari Jawa untuk memerintahkan Bali. Dinasti inilah yang memiliki hubungan dekat dengan penguasa Kerajaan Medang periode Jawa Timur pada abad ke-10 hingga ke-11. Raja-raja anggota Wangsa Warmadewa berikut adalah raja-raja yang dianggap termasuk dalam Wangsa Warmadewa. Peninggalan sejarah. A. Prasasti Belanjong. B. Prasasti Penempahan dan Malat Gede. C. Pura Tirta Empul. D. Pura Penigil Dharma. Kemunduran dinasti Warmadewa. Kerajaan ini kurang memiliki banyak informasi tentang kemundurannya. Namun diperkirakan kemunduran kerajaan ini dikarenakan munculnya kerajaan baru. Kerajaan Buleleng diperkirakan merupakan salah satu kerajaan yang menggantikan kerajaan dinasti Marwadewa. Kerajaan Buleleng sendiri berakhir seiring waktu pada tahun 1950, walaupun sempat dirusak oleh VOC.